di kitabnya As-Shahih At-Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Mukhziri yang ditakrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, disebutkan bahwa ada salah satu hadis di situ disebutkan Ibnu Umar tuh nyampe ke suatu lembah ketika safar, lalu berhenti buang air di situ. Ditanya oleh ajudannya, kenapa buang air di sini? Dulu aku mendampingi Nabi, lalu Nabi buang air di sini. Gak cuma ibadahnya, perkara sekecil itu pun diikutin oleh beliau. Segitunya ngikutin Nabi itu. Ya. Itu 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Sudah menjadi khadim Rasulullah dari kecil. Anas bin Malik. Kalau baca kitab Syama'il Muhammadiyah ya, tentang ciri fisik Nabi, keseharian Nabi, itu paling banyak dari beliau. Ya, kitab yang karya Imam At-Tirmidzi. Ya. Anas bin Malik. Lalu yang 2 dan ketiga terakhir dari Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga Jabir ibn Abdullah. Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir ibn Abdullah. Semuanya muda, Masya Allah. Sahabat 120 ribuan. Tapi 67% hadis diriwayatkan dari 7 orang sahabat saja, dan mereka muda semuanya. Orang hebat semua pemuda-pemuda itu, Masya Allah. Ya. Dan mereka jadi hebat demi Allah ngikutin Al-Quran. Kita tahu ya, zaman sekarang katanya zaman lebih maju dan Al-Quran udah ada banyak. Di masjid banyak Al-Quran kan? Di handphone orang tua masing-masing ada Al-Qurannya kan? Ada. Ya. Kalau ada yang belum ada Al-Qurannya, saya nyalain hotspot tethering ya. Biar download Al-Qurannya pakai kuota saya, biar kebagian pahala. Ya. Tapi kalau mau jujur, pemuda zaman sekarang sudah sehebat pemuda zaman Nabi belum? Belum. Padahal tahu nggak? Al-Quran mulai menjadi mushaf, mulai menjadi kitab, mulai menjadi buku, ya. Itu kan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan zamannya Utsman sudah seluas apa kalian tahu? Satu jazirah Arab tuh sekarang terpecah jadi 6-7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Persia udah muslim semua. Romawi Selatan sudah muslim. Afrika Utara sudah muslim. Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Mesti bayangin peta ya, daerah seluas itu udah muslim semua. Tapi mereka hebat, katanya ngikutin Al-Quran. Tapi masalahnya, emang di zamannya Utsman, Al-Quran udah ada berapa? Kan baru juga jadi mushaf. Dulunya cuma dihafal. Di zaman itu Al-Quran baru ada 5 saat teror. Tapi dikabarkan mereka hebat. Salah satu kebiasaannya karena mereka bertilawah. Tapi tilawah kadang maknanya melenceng sekarang. Tilawah tuh baca Quran, dibaca. Padahal Quran sekarang lebih banyak daripada Quran zaman dulu. Ya. Tapi tetap mereka bisa jadi lebih hebat. Gimana ceritanya? Mereka tilawah. Itulah bedanya. Iqra, tilawah nanti kalau dijadikan fi'il amr kan jadi utlub ya. Kayak contoh surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 yang kanan bawah pergantian ke juz 21. Utluma, bacalah. Ya. Disuruh baca, tapi apa bedanya tilawah dengan yang iqra? Emang kalau misalkan tilawah itu baca berikut dengan hafal. Kok zaman sekarang kan juga orang banyak penghafal. Kalian semua penghafal Al-Quran. Tapi apa bedanya dengan zaman dulu? Zaman sekarang bisa jadi yang penting hafal dulu, arti belakangan ngamalin apa lagi. Kalau zaman itu mereka tidak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum mereka selesai mengamalkan ayat tersebut. Nancep jadi ya benar-benar. Ya. Kok terus gimana? Kita memang diminta ditarget aslinya ya. Hafalan banyak atau tidak mah itu mah bukan tergantung kitanya pintar atau enggak. Tapi yang sang pemilik ilmunya mau nitipin enggak di kepala kita. Tugas kita satu, jangan berhenti. Mau udah gitu aja. Karena kalau udah mau pasti jadi prioritas. Ginilah bicara prioritas tuh kayak gini. Kalian lagi di pinggir jalan nungguin ojek online. Dari sekian banyak chat yang masuk di handphone kalian, pasti yang dibuka duluan dari si tukang ojek. Kenapa? Dia sedang jadi prioritas. Makanya kalau ada yang mulai
WA lawan jenis, tapi nggak dibales. Bukan mereka lagi sibuk, kalian belum jadi prioritasnya. Ups, ya. Kan jadi prioritas. Karena begini ya, kita bicara sahabat pun kualitas hafalannya beda. Contoh, surat yang pertama turun apa? Al-Alaq ayat berapa sampai berapa? Sampai 5. Padahal total berapa ayat? 19. Ya, Al-Alaq surat ke berapa? Setelah Atin, sebelum Al-Qadar. 96 ya. Masya Allah. Ada satu surat yang turunnya utuh, tidak terpotong. Tidak terpotong. Karena kan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq terpotong 1 sampai 5 dulu. Ada satu surat utuh full. Surat apa? Surat ke-6. Surat ke-6 surat apa? Al-An'am. Al-An'am berapa ayat? Banyak ya, betul. Ya. Al-ayat 165 ayat ya. Kalau di mushaf standar itu 23 halaman. 1 juz 1,5 halaman. 23 halaman. Ya. Dan ada satu sahabat yang mendengar dari Nabi bacaan surat Al-An'am, langsung hafal semuanya tanpa diulang, cuma sekali baca. Nama sahabat tersebut adalah sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa? Nah, ini untuk masalah hafalan dan Al-Quran, beliau salah satu yang paling luar biasa. Ya, maka gimana kalau dengan sahabat yang lain? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hafal Quran kan? Hafal. Tapi beliau perlu waktu 20 tahun untuk menghafalin Al-Quran. Berapa tahun? 20 tahun. Itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat baru hafal. Ya. 2 bulan sebelum dia wafat baru selesai menghafal 30 juz. Ya. Masya Allah. Maka aslinya semuanya sama-sama mulia tuh sahabat, perbedaannya. Khalid bin Walid tuh jarang sekali mendengar hadis dari beliau karena sibuknya di medan perang. Ya. Tapi semua punya kemuliaan dengan cara masing-masing. Silakan nanti ke depannya kalian tidak melulu harus ceramah setiap hari. Ada bisa jadi ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi profesor, apapun terserah. Tapi ya semuanya bismillah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat ya, betapa mereka menjadi hebat karena Al-Quran. Ya. Coba pikir gimana caranya ketika Nabi mengawali dakwahnya, yang percaya cuma 4 orang. Di situ ada, meskipun ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya ada 360 patung berhala. Ya. Mereka di sana tuh ada yang perbudakan, memperjualbelikan wanita, bahkan keluar wanita melahirkan bayi perempuan, ada yang dikubur hidup-hidup di zaman itu. Ya. Tapi selepas Nabi wafat, tadi 120.000 sahabat, 1 jazirah Arab sudah jadi muslim semua. Itu dakwahinnya pakai apa selama 23 tahun? Ya Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau ngakunya semuanya di sini pengen hebat, pengen sukses, tapi jauh-jauh dari Al-Quran, tidak mendekatkan diri dengan Al-Quran, izin berkata ya, mustahil. Anggaplah kok ada tuh yang bodoh-bodoh dekat Al-Quran, bahkan dia bukan muslim, tapi sukses dunia. Apa artinya sukses dunia? Bukan berarti gak boleh punya, tapi itu bukan sesuatu yang berharga di sisi Allah. Ingat, Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, ketemu bangkai anak kambing cacat. Udah emak ini anak kambing, belum ada dagingnya, cacat pula. Udah gitu udah jadi bangkai, udah busuk, diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat yang lain, itu masih hidup pun kami gak mau, wahai Rasul. Apa komentar Nabi selanjutnya? Beliau bersabda yang maknanya, ketahuilah dunia dan seluruh isinya dibanding Allah, ya, di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada ini, anak bangkai anak kambing cacat. Mangga silakan punya. Jadi orang kaya berarti boleh kok, boleh, tapi gunakan kekayaannya untuk ketaatan. Bangun masjid, bangun pesantren ini alhamdulillah gara-gara warosting. Ya. Alhamdulillah. Karena kalau misalkan iya beneran tambah kaya, tapi malah zolim,
malah jadi foya-foya, maksiat, masa jadi nikmat? Enggak, malah jadi musibah. Berapa banyak orang pengen maksiat gak jadi maksiat karena gak punya duit. Punya duit malah jadi maksiat, berarti punya duitnya musibah. Ya. Silakan boleh mau jadi, nanti ada yang jadi presiden, jadi apapun, tapi semuanya harus jadi jalan yang dekat kepada Allah. Dan tadi ya, alatnya pakai Al-Quran. Pengen hebat tidak? Pengen sukses tidak? Lemas ya. Pengen tidak? Silakan dilanjutkan oleh Ibu Ustaz. Mati. Alhamdulillah, terima kasih sayang harapannya. Ada masanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat semangat, yang ikhwan kayaknya kurang semangat. Boleh sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam dengan penuh semangat Allah jadikan ahlul syurga. Allah mudahkan menghafal Qur'annya. Allah pertemukan dengan jodoh yang salih-salihah. Allah jadikan orang kaya raya, dermawan, ahlul sedekah, mati husnul khatimah, sesurga bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini teh anak-anak SMP, mana suaranya? Ketahuan masih SMP-nya. Anak SMA mana suaranya? Ini kenapa seperti nonton konser ya? Biasanya kalau misalnya di hadapan santri itu Assalamualaikum gitu. Ini Masya Allah. Sudah berapa lama nyantri di sini? Rata-rata yang akhwat? Yang 1 tahun, angkat tangannya. Masya Allah. Yang 2 tahun? Yang sudah mau selesai? Allah, Masya Allah. Yang ikhwan, sudah berapa tahun nyantri di sini? Yang ikhwan kayaknya belum makan ya. Yang ikhwan banyak pikiran bukan? Pikirin apa? Mahal makin tinggi nilainya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tenang, ada masanya. Nih, kemarin adik-adik sekalian, kemarin itu Yunda dan Koko itu ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Kenal sama Ustadz Fatih Karim? Kami berdialog, ya, ngevlog bareng ceritanya, dan ada satu pembahasan menarik yang Yunda ingat dari pertemuan itu. Ustadz Fatih Karim berkata seperti ini, Teh Yunda, Ko Denis, kalau kita melakukan sesuatu menurut apa keinginan diri kita, itu namanya nafsu. Apa adik-adik? Nafsu. Pengen pacaran, itu kan keinginan diri, itu namanya nafsu. Pengen kaya tapi hanya untuk memperkaya diri sendiri, itu namanya nafsu. Tapi dilanjutkan oleh Ustadz Fatih Karim, kalau kita melakukan sesuatu karena itu adalah keinginan Allah, maka itu disebut wahyu. Apa? Ada yang namanya wahyu. Ada yang namanya wahyu. Nama ayatnya wahyu. Fokus lagi. Kenapa Yunda menyampaikan demikian? Seperti
sudah mengejar mati-matian keinginan pribadi diri kita. Ingin kaya jadi kaya, ada. Ingin sukses jadi sukses, ada. Ingin menikah, ada. Ingin punya jodoh seperti Son Joong Ki, ada. Ingin punya jodoh seperti Mbak Teret, ada. Ya, semuanya ada. Tapi pertanyaannya, kenapa sekian banyak keinginan adik-adik telah dikabul oleh Allah, tapi masih tetap sedih dan menderita? Kenapa? Karena itu adalah nafsu. Siapa yang hanya sibuk mengejar nafsu duniawinya, maka siap-siap menderita. Kalau kepengen hidupnya ini enak, nikmat, serba ideal, walaupun hidup tidak ada yang ideal. Punya jodoh ganteng, enak nggak? Karena belum ngerasain punya jodoh kayak Ko Denis. Coba tanya sama Teh Yunda, bagaimana perasaan Teh Yunda punya jodoh ganteng? Pertama diminta jadi tukang fotonya sama ibu-ibu yang ngefans. Enak tidak? Kenapa adik-adik bilang enak? Karena nafsu. Itu adalah keinginan pribadi. Kalau sudah merasakan, akan ada namanya ketidakidealan dunia. Itulah dunia. Dunia itu makin kita kejar, makin dia lari. Kita kepengen apa? Pengen kaya. Tapi yang sibuk kita lakukan setiap hari adalah bagaimana agar saya bisa kaya. Kerja pergi pagi pulang petang cuma demi kaya. Tujuannya dunia, capek. Makanya tadi kata Ko Denis, dunia balikkan badanmu daripadanya, maka dunia itu seperti bayangan. Coba lihat bayangan, nanti ini malam ada bayangan, balikkan badan kita, bayangan itu yang mengikuti kita. Maka apa yang adik-adik lakukan sekarang? Mondok, menghafal Al-Quran, menyibukkan diri dekat dengan Allah, tidak menuruti hawa nafsu duniawi, keinginan pribadi, sibuk mendekati wahyunya Allah, mau nurut kepada Allah, maka itu adalah langkah paling benar yang adik-adik telah lakukan. Kenapa? Karena kalau orang-orang sudah mengikuti wahyu, maka hidupnya akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Buat apa kita di sini? Buat beribadah. Ada nggak sih penghafal Quran tapi ternyata menghafalnya tidak jadi ibadah? Ada. Dia menghafal Al-Quran cuman karena pengen disebut orang alim. Dia menghafal Al-Quran cuman karena pengen disebut nanti ada gelarnya namanya hafiz, hafizah. Orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Adik-adik duduk di sini buat apa? Kalau cuman karena terpaksa, perbaiki lagi niatnya. Kalau cuman karena pengen jodoh, perbaiki lagi niatnya. Kalau cuman pengen kehidupan yang ideal, perbaiki lagi niatnya. Karena kita duduk di sini, dulu kami pun nyantri juga di Darut Tauhid. Buat apa? Bukan karena kepengen dapat jodoh yang ideal sesama santri. Walaupun mudah bagi Allah memberikannya.